Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Arsitektur Enterprise C S1 Sistem Informasi UKSW. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang arsitektur enterprise Gereja Santo Paulus Miki Salatiga. Gereja Santo Paulus Miki Salatiga adalah sebuah gereja di Salatiga yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 34 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, Gereja Santo Paulus Miki ini lumayan terkenal ya di wilayah Salatiga karena tempatnya yang strategis dan gerejanya juga besar. Jadi sebaiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Joshua Valens Andrian, NIM 6820220008. Di sini saya selaku ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Lawrence Geraldo dengan NIM 68202003. Perkenalkan, nama saya Kapela Aurga Krisanti dengan NIM 6820222070. Perkenalkan, nama saya Dewa Amelia Vega dengan NIM 68202097. Perkenalkan, saya Immanuel Gordon Angel dengan NIM 6820222111. Oke, saya Immanuel Gordon Angel akan menjelaskan latar belakang dan visi. Salatiga adalah kota di daerah dataran tinggi lereng Gunung Merbabu bagian utara. Kota yang berhawa sejuk ini sekitar 55 km dari kota Semarang ke arah selatan. Disinilah terdapat bangunan gedung gereja atau para martir Jepang atau lebih dikenal dengan sebutan Santo Paulus Miki DKK, terletak di Jalan Diponegoro nomor 34. Alasan kami memilih studi kasus Gereja Santo Paulus Miki adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dekat dengan UKSW, kemudian yang kedua sudah menerapkan sistem informasi, kemudian yang ketiga merupakan gereja yang besar dan banyak umatnya, dan yang terakhir itu salah satu anggota kami adalah pengurus sekaligus jemaat. Kemudian ke visi. Di visi ini, persekutuan paguyuban murid Yesus Kristus yang beriman mendalam dan tangguh serta penuh semangat berbagi dalam bimbingan Roh Kudus. Kemudian misi itu mengembangkan pemahaman dan penghayatan iman mendalam dan tangguh dengan pewartaan dan pendidikan iman. Misi ini akan menjadi fokus perhatian bidang pewartaan dan liturgi. Kemudian mengembangkan semangat berbagi berkat melalui kepedulian terhadap kaum KLMTD. KMLTD itu sendiri adalah kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Misi ini akan menjadi tugas utama bidang diakonia. Kemudian meningkatkan kepedulian umat dalam menjaga keutuhan ciptaan melalui pelestarian lingkungan. Misi ini akan menjadi fokus utama bidang koinonian dan diakonia. Kemudian meningkatkan hidup menggereja umat dalam paguyuban murid Yesus melalui keterlibatan dalam lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnisnya. Kami menggunakan flowchart agar lebih mudah dalam pemisahan dari setiap proses. Di sisi lain diharapkan para penonton sekalian juga lebih mudah dalam memahaminya karena dengan flowchart setiap proses dapat dipetakan secara jelas, efisien, dan mudah dimengerti. Yang pertama, apakah umat mendatangi gereja? Jika tidak, maka umat bisa menonton di channel YouTube Komsos Gereja Paulus Miki. Kemudian, apakah umat memiliki keperluan sakramen? Jadi sakramen itu seperti baptis, menikah, atau tobat, atau lainnya. Jika tidak ada, maka langsung selesai. Jika ada, mengikuti alur proses. Selanjutnya kita kembali ke awal. Jika umat menghadiri gereja, maka akan mengikuti serangkaian peribadatan sampai selesai. Dan jika ada keperluan sakramen, maka bisa mendaftarkan di sekretariat. Lalu sekretariat mengumpulkan dokumen dan sekretariat akan mengecek. Jika dokumen cocok, maka akan dibuatkan jadwal dan lalu akan diinput di sekretariat. Kemudian
kemudian menghasilkan output data keperluan umat, biasanya berupa jadwal janji temu dengan pastor atau pihak lain. Kemudian data disimpan di hard disk, lalu diupload di Google Drive. Kemudian setelah itu umat tinggal menjalani sakramen sesuai keperluan masing-masing. Misalnya jika ingin menikah, maka akan diaturkan jadwal ibadahnya, atau jika ingin tobat, akan diaturkan jadwalnya. Begitupun sakramen lainnya. Nah, setelah umat selesai menjalani sakramen, maka proses sudah selesai. Saya Kapela Aurika Krisanti. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang arsitektur bisnis, yaitu value chain. Value chain itu merupakan salah satu konsep manajemen strategi untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan potensi keunggulan kompetitif. Konsep ini itu menggambarkan cara memandang suatu perusahaan sebagai sebuah rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi konsumen, di mana konsumen yang dimaksud di sini adalah jemaat gereja. Arsitektur enterprise yang terdapat pada Gereja Katolik Santo Paulus Miki Salatiga memiliki aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Untuk aktivitas utamanya, inbound-nya itu berupa jemaat yang menghadiri ibadah dan jemaat yang mendaftar untuk mengikuti ibadah. Lalu operation-nya, ibadah rutin mingguan, ibadah lingkungan sesuai jadwal, ibadah Jumat pertama atau hari raya. Outbound-nya itu membentuk jemaat yang bermoral baik dan sesuai dengan ajaran agama. Marketing sales-nya menggunakan sosial media, kerjasama dengan kampus, dan banner. Untuk servisnya adalah pemeliharaan fasilitas dan lingkungan gereja, pelayanan kebutuhan sakramental untuk umat, dan bantuan pendidikan untuk umat. Untuk aktivitas pendukungnya, dari infrastrukturnya, manajemen akuntansi, dan keuangan pada gereja, layanan keamanan berupa satuan pengamanan dan satgas, manajemen aspirasi umat melalui sekretariat. Untuk human resource manajemennya, rekrutmen dan pembinaan pelayan gereja, manajemen minat bakat kepemudaan, dan rekrutmen untuk menjadi pastor, biarawan, biarawati. Teknologi developmentnya, implementasi sistem informasi dalam tata peribadatan, publikasi, keuangan, dan pendataan jemaat. Lalu untuk rekrutmennya, penyediaan pasar umat guna mendukung ekonomi umat, dan pembelian perlengkapan dan peralatan sesuai keperluan ibadah. Untuk selanjutnya di sini ada arsitektur bisnis, yaitu stakeholder. Stakeholder itu adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi, di mana yang kita bahas di sini adalah stakeholder dalam Gereja Santo Paulus Miki. Untuk aktivitas utamanya ada jemaat yang menghadiri ibadah, jemaat untuk mendaftar mengikuti ibadah, ibadah rutin mingguan, ibadah lingkungan sesuai jadwal, dan ibadah Jumat pertama atau hari raya, membentuk jemaat yang bermoral baik dan sesuai dengan ajaran agama, sosial media, bekerja sama dengan kampus, banner, pemeliharaan fasilitas dan lingkungan gereja, pelayanan kebutuhan sakramental untuk umat, dan bantuan pendidikan untuk umat. Lalu pihak internal dari gereja sendiri ada keuskupan, pastor paroki, PGPM, dewan pastoral paroki, staf sekretariat, dan jemaat. Untuk pihak eksternalnya, masyarakat meliputi pemerintah, masyarakat umum, dan LSM atau organisasi masyarakat. Untuk aktivitas pendukungnya, manajemen akuntansi dan keuangan pada gereja, layanan keamanan berupa satuan pengamanan dan satgas, manajemen aspirasi umat melalui sekretariat, rekrutmen dan pembinaan pelayan gereja, manajemen minat bakat kepemudaan, rekrutmen menjadi pastor, biarawan, biarawati, implementasi sistem informasi dalam tata peribadatan, publikasi, keuangan, dan pendataan jemaat, penyediaan pasar umat guna mendukung ekonomi umat, dan pembelian perlengkapan peralatan sesuai keperluan ibadah. Untuk pihak-pihak yang terlibat pada internal itu sama seperti yang aktivitas utama, ada keuskupan, pastor paroki, PGPM, dewan pastoral paroki, staf sekretariat, dan jemaat. Untuk eksternalnya juga masyarakat meliputi pemerintah, masyarakat umum, dan LSM atau organisasi masyarakat.
Nama saya Dua Amelia Vega dan saya ingin menjelaskan tentang arsitektur data. Arsi data yang kita gunakan adalah kelas diagram. Sebenarnya ada varian lain yaitu IRD, tetapi kami lebih memilih menggunakan kelas diagram karena menurut kami lebih nyaman untuk menjelaskan menggunakan kelas diagram karena data yang ada memiliki atribut yang cukup banyak dan juga bisa melihat aksesnya. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Lanjut ke pembahasan kelas diagram Gereja Santo Paulus Miki. Admin SIKAS, di mana admin SIKAS ini merupakan admin dan atributnya ada ID admin, nama, nomor telepon, email, dan wilayah. Aksesnya ada add, view, edit, delete, create user, dan delete user, dan terhubung ke operator JPM. Operator JPM ini merupakan user, dan operator JPM ini atributnya ada ID operator, nama, wilayah, nomor telepon, email, dan wilayah. Aksesnya view, add, edit, dan delete. Dan operator JPM terhubung ke data pajak menggunakan kardinalitas 11 karena merupakan hubungan antara operator GPM dengan data perpajakan menggunakan kardinalitas 1 karena menurut UUD gereja hanya kena pajak bumi bangunan saja. Data pajak juga atributnya ada kategori, value, data, dan time, dan aksesnya view, add, edit, delete, dan export. Operator JPM ini juga terhubung ke data umat menggunakan kardinalitas 1 bintang dan 1 bintang karena merupakan hubungan antara operator GPM dengan data umat di dalam organisasi. Diperlukan setidaknya 1 orang untuk menjalankan organisasi tersebut. Di sini data umat tidak hanya jemaat saja, tapi termasuk pastor, pengurus, dan pekerja. Data umat ini atributnya ada nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat, lingkungan, pekerjaan, jenis kelamin, dan jabatannya. Dan aksesnya ada view, add, edit, delete, dan export. Dan operator GPM ini juga terhubung ke data keuangan dengan menggunakan kardinalitas 1 bintang dan 1 bintang. Karena merupakan hubungan antara operator GPM dengan data keuangan berupa arus kas, pemasukan, dan pengeluaran dalam gereja. Seluruh data keuangan harus transparan dan dilaporkan kepada keuskupan. Data keuangan ini memiliki atribut kategori, keterangan, value, quantity, date, and time. Aksesnya view, add, edit, delete, dan export. Dan data keuangan ini memiliki 2 jenis. Yang pertama pemasukan dan yang kedua pengeluaran. Di mana pemasukan ini kategori, keterangan, value, quantity, date, and time. Dan aksesnya ada view, add, edit, delete, dan export. Dan yang kedua ada pengeluaran. Pengeluaran ini memiliki kategori, keterangan, value, quantity, date, and time. Dan aksesnya ada view, add, edit, delete, dan export. Perkenalkan, saya Joshua Vales Andrian, dan kali ini saya ingin membahas tentang arsi aplikasi bagian pertama. Arsi aplikasi sendiri adalah gampangnya list atau daftar aplikasi yang digunakan oleh GPM dari setiap divisinya, dan nanti aplikasi ini berperan sebagai apa untuk menyimpan data apa, kurang lebih seperti itu. Nah, GPM sendiri memiliki beberapa aplikasi ya. Di sini ada yang khusus dan ada yang umum bahasanya. Nah, kita mulai dari yang khusus dulu. Di sini yang khususnya ada web SIKAS atau website Sistem Informasi Keuskupan Agung Semarang. Di sini adalah sistem informasi khusus yang hanya dimiliki oleh gereja-gereja di bawah naungan Keuskupan Agung Semarang. Contohnya ya, Gereja Santo Paulus Miki ini. Di sini penggunanya adalah operator GPM ya, mereka menyebutnya operator. Nah, jadi website ini digunakan untuk menyimpan data-data yang bersifat privat atau yang hanya diminta oleh si gereja induk, yaitu Keuskupan Agung Semarang. Nah, data-datanya itu yang pertama ada data umat, seperti nama, NIK, tempat tinggal, usia, dan sejenisnya itu. Yang kedua adalah data keuangan, uang masuk, uang keluar, digunakan untuk apa. Dan yang ketiga adalah perpajakan. Nah, ini perpajakan ini ya istilahnya yang memang diminta oleh website ini ya.
Nah, kemudian jadi website ini ada istilahnya adminnya, yaitu si admin SIKAS. Nah, jadi ketika si operator GPM ini melakukan perubahan atau upload, SIKAS ini mengetahui dan dia bisa melihat gitu kurang lebihnya. Dan yang kedua adalah website Google Drive. Ya, ini digunakan untuk divisi lain ya, untuk menyimpan data-data mereka, misalnya komsos, liturgi, klinik, dan sekretariat. Nah, data-data yang disimpan di sini adalah data-data yang di luar diminta di SIKAS. Misalnya ketika komsos bikin video, harus ada arsipnya. Nah, disimpannya di website Google Drive seperti itu. Atau misalnya sekretariat bikin surat, nah disimpannya juga di situ, di Google Drive-nya. Kemudian ada Vmix ya. Vmix ini digunakan untuk ya kita bilang mengatur live streaming yang ada di YouTube. Jadi kapan kamera transisi, kapan nanti kamera memperlihatkan pastor misalnya, atau memperlihatkan umat, atau nanti setelah ini gambar, menampilkan gambar ini atau menampilkan jadwal. Nah, itu semua diatur di Vmix oleh si pihak Komsos. Ketika ibadah nanti kan di live streaming kan. Nah, itu yang mengatur Komsos menggunakan Vmix. Kemudian ada lagi Canva dan Microsoft PowerPoint. Ini digunakan untuk menampilkan teks ibadah. Jadi ketika ibadah kan di sini sudah tidak menggunakan kertas, maka mengakalinya menggunakan proyektor. Di proyektor ini akan ditampilkan teks-teks ibadah. Nanti lagu ini liriknya sebagai berikut, firman ini ayatnya sebagai berikut, pengumuman isinya sebagai berikut. Kurang lebih seperti itu. Jadi umat bisa melihat dari proyektor, atau kalau yang di lantai 2 itu ada monitor tambahan. Jadi ini sangat membantu lah untuk Canva dan Microsoft PowerPoint. Saya ingin menjelaskan tentang arsi aplikasi bagian kedua. Ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Di sini ada beberapa aplikasi ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu CorelDRAW dan Photoshop. Jadi ini aplikasi yang digunakan oleh Komsos untuk membuat atau mengedit gambar yang digunakan pendukung kegiatan live streaming. Jadi misalnya thumbnail dari live streamingnya, atau nanti di dalam kegiatan live streaming ini membutuhkan menampilkan gambar. Nah, itu bisa ditampilkan dan dibuatnya menggunakan aplikasi ini. Dan kemudian ada Microsoft Office Word. Di sini penggunanya klinik dan sekretariat. Digunakan untuk membuat dokumen sesuai kebutuhan ya, misalnya untuk surat atau untuk rekomendasi atau untuk teks yang digunakan di pengumuman yang dibaca oleh si pembaca pengumuman nanti saat peribadatan. Itu digunakannya menggunakan MS Word. Kemudian ada lagi MS Excel. Nah, aplikasi MS Excel ini digunakannya untuk klinik dan sekretariat. Ya, kurang lebih sama digunakannya untuk membuat manajemen data ya. Jadi misalnya jadwal atau daftar umat. Nah, itu diaturnya menggunakan Microsoft Excel. Kemudian yang terakhir adalah dari Google Chrome. Aplikasi Google Chrome ini digunakan oleh semua aktor karena dari database-nya saja menggunakan sistem cloud. Nah, di sini ada penggunanya ya, jelas operator GPM, sekretariat, klinik, konsul, liturgi, dan lain-lain, dan itu aja. Nah, untuk ini digunakannya untuk akses database yang pertama, dan untuk Komsos itu dia khusus ya, karena dia kan live streamingnya di YouTube dan akses YouTube-nya itu menggunakan Google Chrome. Oke, nama saya Lawrence Geraldo dan saya akan menjelaskan tentang arsiteknologi. Nah, arsiteknologi sendiri itu adalah rincian dari komponen-komponen hardware maupun software yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Nah, hardware yang kita miliki itu sekarang ada PC sejumlah 4 dan digunakan oleh sekretariat, operator GPM, klinik, komsos, dan liturgi. Lalu kita memiliki 2 unit printer digunakan oleh operator GPM dan sekretariat. Kemudian kita memiliki 2 buah proyektor digunakan oleh liturgi, dan kita memiliki 1 telepon digunakan untuk sekretariat dan 1 HP untuk 1 sekretariat. Lalu kita memiliki monitor tambahan 1 untuk divisi liturgi, dan kita memiliki 3 unit kamera untuk liturgi dan komsos. Lalu software yang kita gunakan itu ada Chrome sebagai browser dan database. Yang pertama kita memiliki WebSIKAS untuk digunakan oleh operator GPM. Lalu database kedua kita memiliki Google Drive. Digunakan oleh sekretariat, operator GPM, klinik, komsos, dan liturgi. Nah, ia berfungsi sebagai akses database. Dia itu khusus untuk komsos.
dan dapat digunakan untuk melakukan live streaming di YouTube dan update sosial media di Instagram. Lalu kita menggunakan vMix dan digunakan oleh Komsos. Dia berfungsi sebagai manajemen live streaming di situs YouTube. Lalu kita menggunakan Canva dan PowerPoint digunakan oleh liturgi untuk membuat dan menampilkan panduan ibadah di proyektor. Lalu kita menggunakan Corel Draw dan Photoshop oleh Komsos untuk membantu membuat desain gambar untuk kebutuhan ibadah. Lalu yang terakhir kita memiliki Microsoft Office Word dan Excel yang digunakan oleh klinik dan sekretariat. Dan Word itu digunakan untuk membuat surat, lalu Excel digunakan untuk pengaturan data internal jemaat atau pasien klinik. Lalu kita masuk ke diagram arsiteknologi. Yang pertama dari server kita melalui firewall agar terhindar dari ancaman cyber dari luar. Lalu melalui server gateway sebagai jembatan koneksi antara router dan modem. Setelah itu GPM memiliki dua switch di lantai 1 dan di lantai 2. Di lantai 1 GPM memiliki satu telepon dan satu router WiFi. Lalu di lantai 1 juga ada web Google Drive dan web Cloud SICaaS dan memiliki 3 buah PC yang memiliki 2 printer. PC klinik terkoneksi melalui web Google Drive dan serta PC sekretariat. Lalu PC operator GPM juga bisa mengakses kedua web. Untuk switch di lantai 2 kita memiliki web Google Drive, di mana PC Komsos dan liturgi memproyeksikan layar melalui kedua proyektor dan satu monitor tambahan untuk para jemaat. Untuk sistem ini GPM menggunakan sistem WAN. Lalu untuk SICaaS GPM menggunakan sistem centralized, dan untuk web Google Drive GPM menggunakan sistem decentralized. Kemudian kita masuk ke analisa gap. Nah, analisa gap itu adalah kondisi sekarang yang kita bandingkan dengan kondisi ideal atau kondisi yang kita harapkan. Oke, yang pertama di dalam divisi Komsos di aplikasi tidak menggunakan aplikasi khusus, melainkan menggunakan aplikasi yang umum seperti vMix, Canva, dan Photoshop. Seluruh kegiatan terakomodasi dengan baik dengan sesuai ekspektasi. Nah, kondisi yang kita harapkan itu aplikasi yang digunakan dapat berjalan lancar dan optimal, lalu output live streaming yang baik. Kemudian di infrastruktur, kondisi saat ini kita memiliki satu unit I/O PC dengan spesifikasi Core i5 generasi 8 dan 3 unit kamera serta 3 unit mikrofon. Kondisi yang kita harapkan itu komputer dan peralatan mampu memberikan layanan live streaming dengan maksimal. Lalu SDM. Nah, ini baru sebagian saja anggota yang bisa mengerjakan tugasnya, yaitu manajemen live streaming dengan baik. Nah, yang kita harapkan itu seluruh anggota itu bisa mengatur jalannya live streaming. Oke, saya Emmanuel Gordon Angel akan menjelaskan analisa gap bagian liturgi. Yang pertama itu aplikasi, menggunakan aplikasi umum atau Canva atau PowerPoint, aplikasi mampu berjalan dengan baik. Dan yang diharapkan itu aplikasi penunjang yang mampu berjalan dengan baik. Kemudian infrastruktur. Satu unit I/O PC spesifikasinya Core i5 generasi 8, kemudian 2 unit proyektor. Nah, satu monitor tambahan itu untuk umat yang duduk di lantai 2 dan display di lantai 2 dan beberapa spot di lantai 1 kurang terbaca dengan jelas. Dan yang diharapkan itu komputer yang mampu berjalan dengan baik, menampilkan teks peribadatan. Display yang mampu memberikan output dengan jelas terbaca untuk seluruh umat. Kemudian SDM. Seluruh anggota mampu membuat desain teks ibadat yang nyaman digunakan bagi umat. Yang diharapkan itu seluruh anggota mampu membuat desain teks ibadat yang nyaman digunakan bagi umat. Oke, saya Dua Amelia Vega akan menjelaskan analisa gap dari sekretariat.
Aplikasi Microsoft Office sebagai penunjang olah data, tidak ada sistem informasi untuk pendaftaran keperluan gereja, penggunaan WhatsApp sebagai customer service. Kondisi yang diharapkan, aplikasi yang mampu mengolah data dengan baik, sebuah sistem informasi pendataan yang memungkinkan melakukan pendaftaran secara online, penggunaan media sosial sebagai customer service. Infrastruktur, 1 unit komputer spesifikasi i3 generasi 7, 1 unit printer standar. Kondisi yang diharapkan, sebuah komputer dan printer yang mampu bekerja dengan baik. SDM, seluruh staf mampu mengoperasikan sistem informasi yang tersedia dengan baik. Kondisi yang diharapkan, seluruh staf mampu mengoperasikan sistem informasi yang tersedia dengan baik. Saya Kapela Aurga Krisanti. Di sini saya akan melanjutkan analisa gap pada bagian klinik. Untuk aplikasi, kondisi saat ini itu belum ada sistem informasi khusus untuk pendataan pasien menggunakan tools berupa Microsoft Office dan Word untuk membantu administrasi klinik. Pendataan di klinik sejauh ini berjalan dengan baik, namun belum bisa reservasi secara online. Lalu untuk kondisi diharapkan itu pendataan di klinik mampu berjalan dengan baik dan reservasi dapat dilakukan secara online. Pada infrastruktur, ada 1 unit komputer spesifikasi i3 generasi 4 dan printer standar. Untuk kondisi yang diharapkan, ada komputer yang mampu melakukan olah data dengan baik. Lalu pada bagian SDM, saat ini CS Klinik yang mampu mengoperasikan sistem informasi dengan baik dalam pendataan dan administrasi. Untuk kondisi yang diharapkan, CS Klinik yang mampu mengoperasikan sistem informasi dengan baik dalam pendataan dan administrasi. Baik, kembali lagi bersama saya Joshua Valens Andrian, dan di sini saya ingin menjelaskan tentang ini, yaitu analisa gap bagian operator GPM atau yang terakhir ya dari analisa gap. Di sini selain bagian ini juga saya ingin menjelaskan di timetable dan penutup. Nah, jadi di operator GPM ini dia aplikasinya itu sudah menggunakan sistem informasi khusus dari Keuskupan Agung Semarang. Jadi di sini ya sudah jelas ya, untuk pelaporan pajak, data keuangan, dan data umat. Nah, di sini analisa gap-nya mengatakan dari narasumber dia menginginkan sistem informasi khusus yang mampu melaporkan data rutin sesuai permintaan dari Keuskupan sudah terpenuhi. Yang kedua adalah infrastruktur. Sebuah komputer yang responsif dan mampu melakukan tabulasi data dengan baik, itu untuk kondisi yang diharapkan. Dan kondisi saat ini adalah menggunakan komputer spesifikasi i3 Gen 7 yang menurut mereka sudah cukup dan komputer ini sudah baik dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir adalah SDM. Seluruh operator mampu menggunakan SICAS dengan optimal dan teliti dalam proses pengolahan data. Sama, sudah terpenuhi. Berarti dari sini analisa operator GPM-nya sudah sangat baik. Kemudian kita lanjut ke bagian timetable. Jadi timetable ini adalah proses-proses yang kita gunakan ya untuk istilahnya memetakan gitu. Kita prosesnya bagian apa-apa saja yang sudah kita kerjakan, yang kita mulai dari minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023 sampai minggu keempat bulan November tahun 2023. Kita mulai dari penentuan perencanaan tempat studi kasus terlebih dahulu. Di sini kita mengajukan di Gereja Santo Paulus Miki. Kemudian kita tetapkan di minggu keempat. Di sini istilahnya deal-dealan lah gitu ya, untuk lebih mudahnya. Setelah kita tentukan tempat studi kasusnya, mereka sudah setuju, sudah bersedia untuk kita pelajari, kita langsung ke pembuatan arsip bisnis. Kenapa kita buat arsip bisnis terlebih dahulu? Karena arsip bisnis ini kita lakukan secara mandiri untuk analisisnya. Nah, karena ya kita juga bisa melihat gitu, untuk pembuatan arsip bisnis ini ada proses-prosesnya dan kita bisa melihat dari situ, sehingga kita langsung simpulkan ke dalam arsip bisnis. Dimana di sini pembuatan arsip bisnis memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Karena kita juga kan ada searching juga. Nah, di situ kan termasuk prosesnya. Kemudian untuk konsultasi pertama ya, di sini setelah arsip bisnis kita buat, kita konsultasikan dan ada beberapa perubahan dan nanti disesuaikan dari hasil konsultasi. Kemudian ada kita melakukan wawancara pada narasumber pertama ya, di mana narasumber pertama ini adalah yang kepala dari Komsos, sehingga dia tahu untuk urusan IT.
Nah, jadi kita mengambil data IT-nya itu dari narasumber pertama. Termasuk harapan-harapan mereka juga ada di narasumber pertama. Nah, di sini kita lakukan di September 2023 minggu keempat. Kemudian di sini kita juga melakukan pembuatan arsitektur sistem informasi di minggu keempat juga dan pembuatan arsi data. Setelah bagian IT ini sudah selesai, kita membutuhkan yang bagian profilnya lah bahasanya gitu kan. Jadi kita pengajuan surat izin. Hal ini karena saat kita ingin melakukan wawancara kepada narasumber kedua, mereka menginginkan surat izin. Jadi kita buatkan surat izin dari kampus. Oke, setelah kita wawancara, kita olah datanya, itu membutuhkan waktu 2 minggu ya, dari Oktober 2023 minggu pertama sampai minggu kedua itu ada wawancara dan olah datanya. Setelah itu kita buatkan PPT untuk TTS, karena kita kan harus TTS gitu kan. Nah, saat pembuatan TTS ini kita juga melakukan konsultasi di Oktober 2023 minggu minggu ketiga. Nah, kemudian kita melakukan presentasi TTS. Setelah kita presentasi, kita buatkan arsi teknologi karena datanya sudah ada, jadi kita tidak perlu melakukan wawancara lagi. Nah, setelah kita buatkan arsi teknologinya, kita konsultasikan dengan dosen kita sehingga akan ada perubahan-perubahan sedikit gitulah ya, yang disesuaikan sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, kemudian kita buatkan juga analisa gap. Setelah kita buat analisa gap, kita susun menjadi laporan final. Dan PPT-nya juga ada, dan ini adalah PPT-nya yang kita presentasikan. Kemudian untuk bagian penutup, di sini kita mendapat temuan ya, yaitu implementasinya ini sudah sangat bagus. Hal ini karena dibuktikan dari analisa gap ya tadi. Nah, kemudian pada bagian publikasi dan dokumentasi juga, karena kan si orangnya yang kita wawancara ini, narasumber pertama itu kan dari bagian Komsos. Nah, Komsos itu gampangnya PDD-nya lah gitu tuh. Nah, di sini juga seluruhnya itu sudah tidak menggunakan kertas lagi. Jadi teksnya sudah didisplaykan di proyektor saat ibadah. Nah, ini sangat efisien ya karena tidak buang-buang kertas. Kemudian ada masalahnya ya, masalah-masalah sederhana ya, seperti sistem update yang tidak terduga. Itu saja untuk masalahnya menurut si narasumber. Apakah valid? Ya sangat valid karena dia kepalanya gitu kan, jadi yang paling ngerti lah untuk urusan internalnya. Sehingga dari sini kita bisa membuat saran pengembangan. Yang pertama adalah buat SOP bagi seluruh divisi yang menggunakan SI untuk melakukan sistem update. Nah, dari kami juga merekomendasikan selain sistem update, ini kita tambahkan seperti perawatannya dalam tempo waktu berapa kali sekali, misalnya seminggu sekali itu komputer dibersihkan secara hardware-nya sehingga jalannya tetap prima. Kemudian kita lakukan juga SOP sehingga cara menggunakan komputernya itu tidak sembarangan, mengingat banyak ya malware atau virus-virus jahat yang tersebar di internet yang dikhawatirkan bisa mencuri data sehingga data-datanya nanti bocor kan bahaya, sehingga ini diperlukan SOP dalam penggunaannya sehingga tidak sembarangan. Yang kedua adalah kanal YouTube untuk edukasi umat. Ini sangat membantu karena videonya ini kan ilmu. Nah, ilmunya ini bisa ditonton oleh banyak orang, dan selain umat juga bisa jadi dari orang lain yang ingin mengetahui lebih lanjut. Itu kan sangat membantu. Di sisi lain dari umatnya juga semakin menambah ilmunya, dan diharapkan moralnya juga bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini salah satu contoh yang sudah berhasil itu dari channel YouTube Katkit, dimiliki oleh seorang pastor juga. Nah, di situ dia bisa mengedukasi umat dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang ketiga adalah reservasi keperluan sakramental online. Ini untuk umat yang memerlukan sakramental tapi yang tidak bisa datang terus ke sekretariat, berarti kan nanti bolak-balik gitu. Nah, ini kita buat lebih efisien, yaitu menggunakan WhatsApp, tidak haruslah SI baru. Ya, mungkin tadi ada yang lihat di bagian analisa gap ya, apa ada WhatsApp gitu kan. Tapi WhatsApp-nya ini sejauh ini hanya berfungsi sebagai customer service saja, jadi untuk tanya-tanya saja. Nah, itu belum bisa untuk reservasi. Nah, dari kami merekomendasikan supaya WhatsApp-nya itu bisa digunakan untuk reservasi karena dapat menghemat waktu umat yang pertama. Yang kedua juga bisa mengurangi penggunaan kertas karena selama ini reservasi sakramental itu masih menggunakan kertas. Mungkin sekian saja dari kami, mohon maaf bila ada salah kata, dan apabila ada
kritik, saran, atau ingin diskusi bisa langsung mengisi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.